Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Variolet yang dimana mesin standar ini akan kita maksimalkan dengan cara kita upgrade bagian CVT-nya, terus kita porting bagian head-nya, dan kita upgrade bagian noken-nya. Oke, simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Langsung saja mari kita lakukan pembongkar bagian CVT-nya. Dan untuk kipas pulihnya Doi masih menggunakan yang standar, tapi kondisinya udah kemakan karena usia ya guys, yang bikin performa motor menurun. Solusinya kudu kita ganti baru nih besti. Dan untuk rumah rollernya Doi masih menggunakan yang standar dan juga udah kemakan, tapi kalau ini belum parah banget sih, masih bisa diakalin dengan cara dibubut. Begitupun juga dengan rollernya Doi masih menggunakan yang standar, kondisinya aman, tapi nanti akan kita ganti karena mau kita upgrade CVT-nya ya guys. Dan kampas gandanya juga masih standar dan udah kemakan juga, jadi nanti kita ganti baru. Dan per CVT-nya di sini Doi masih menggunakan yang standar, kondisinya aman sentosa ya guys. Oke, untuk poli slidingnya Doi masih menggunakan yang standar, kondisinya pun juga aman. Dan mangkoknya juga masih standar, kondisinya aman, tapi udah di gerindra. Terus untuk fan build-nya Doi menggunakan K35 atau Vario 125 LED dan kondisinya aman ya guys. Dan filter udaranya ini masih standar dan keadaannya borek seadanya, jadi nanti akan kita lakukan pergantian. Oke, langsung saja kita lakukan pemisahan antara rangka dan permesinannya ya guys ya. Dan ini dia gambaran dari permesinannya. Lanjut mari kita lakukan pembongkaran pada throttle bodinya. Mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi throttle bodinya ini masih menggunakan yang standar, kondisinya aman ya guys. Terus selanjutnya mari kita lakukan pembongkaran pada permesinannya dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi noken AC ini Doi masih menggunakan yang standar, kondisinya aman, tapi nanti akan kita lakukan pergantian ya guys. Begitupun juga dengan per klep ya, ini masih standar, kondisinya aman ya guys. Terus untuk klepnya Doi masih menggunakan yang standar, kondisinya pun juga aman. Dan untuk head yang udah lepas dari antek-anteknya ini kondisinya masih aman dan sudah menggunakan yang standar ya guys ya. Burik-burik wajar pemakaian saja lah. Dan untuk bloknya juga masih standar, kondisinya aman sentosa ya guys. Dan pistonnya ini masih standar, tapi ringnya udah macet. Nah kalau dipaksa bisa baret dan ngebul bloknya dan pistonnya. Solusinya kudu ganti baru nih besti. Dan sekalian kita naikin kompresinya. Terus untuk tonjokan ketengnya Doi masih menggunakan yang standar, kondisinya pun juga aman. Dan langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya. Dan ini dia hasilnya. Keburikannya udah hilang dari muka bumi ya guys ya. Ya bisa dilihat lah dari head ya guys ya. Kalau headnya bersih, lain-lainnya udah pasti bersih ya adik. Johan klinik bos, hengkol dong. Nah ini dia gambaran part secara keseluruhannya tuh ya, udah kinclong semua, orang sepele pokoknya mah. Just king just part. Tidak lupa kita lakukan pembersihan juga pada persivitian duniawinya ya guys, tentunya dengan menggunakan bensin dan kuas seperti biasa. Dan ini dia hasilnya. Kinclong seada-adanya guys, mandi minimal mah. Oke, setelah itu untuk mangkok CVT-nya ini sudah kita lakukan pengeboran dan pengkartelan ya guys, tapi sorry banget kagak ketek. Jadi ini dia hasilnya ya guys tuh ya, udah rapi banget kan, bisa lu lihat tuh. Ora sepele pokoknya mah. Terus untuk rumah rollernya juga sudah kita lakukan pembubutan, tapi sorry banget ya guys ya, kagak ketek lagi guys. Ini emang bubut rada susah ya guys ya pengetekannya karena full bat gitu guys, sedih kadang tuh. Nah untuk kipas pulihnya tentunya kita ganti baru, udah bubutan. Dan kampas gandanya kita pakai Daytoni andalan kita. Dan ini dia gambaran kampas ganda dari Daytoni. Gacor banget ya guys ya. Udah langsung aja nanti kita lakukan pemasangan ya besti. Dan untuk per gandanya di sini kita pakai RX7 Racing yang 1000 RPM. Untuk per CVT-nya kita pakai RX7 Racing yang 1000 RPM. Terus untuk rollernya kita pakein RX7 Racing yang ukuran 10 gram ya guys ya. Dan slider yang udah rungkat tadi di sini kita ganti baru menggunakan Honda nih besti. Langsung saja kita lakukan perakitan pada persivitian duniawinya ya guys. Dan tidak lupa mari kita tutup si bak CVT-nya ini nih besti.
Oke, selanjutnya mari kita beralih ke bagian permesinannya ya guys. Di sini mari kita lakukan porting polish pada bagian headnya untuk meningkatkan asupan bahan bakar supaya performa motor meningkat. Dan ini dia hasil dari portingannya ya guys. Gacor bener ya guys. Rapi bener. Iyalah ini Johan Gearbage bos. Kerapihan sudah pasti dijamin nomor wahid ya Dadi. Udah bisa dibuat ngaca ini guys. Pokoknya mah just geng just par. Langsung saja kita lakukan skill clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya Dadi. Dan untuk seal clapnya di sini kita gunakan Suzuki andalan kita, dan per clapnya kita pakai RX-7 Racing yang medium ya guys. Terus untuk noken asnya kita gunakan RX-7 Racing tipe T1 nih besti. Langsung saja kita lakukan perakitan pada bagian headnya secara keseluruhan ya guys ya. Dan ini dia penembakan ketika headnya sudah terakit secara keseluruhan. Berapi banget, just geng just par. Nah, untuk piston yang udah rungkat tadi di sini kita ganti menggunakan film yang ukuran standar aja ya guys, nggak kita oversize ya guys. Dan perbedaan pistonnya ini untuk yang lama itu cembung ke dalam ya guys, dan yang baru ini keluar, yang menandakan bahwa kompresinya ini lebih tinggi dari yang lama ya guys. Menaikkan kompresi, jadi ini dia perbedaannya. Kalau yang lama itu kan dia cekungnya ke dalam ya guys ya. Nah itu. Terus yang kedua, untuk si piston yang baru ini karena kita menaikkan kompresi jadi cekungnya ke atas guys. Nah jadi itu dia perbedaannya. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan pistonnya ke stang sehernya ya guys. Tidak lupa kita tambahkan sedikit oli biar nggak seret-seret banget guys. Nah eta kurang lebih dioles-oles begitu ya guys. Ih mandi oi. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan pada permesinannya kembali secara keseluruhan ya guys. Untuk businya di sini kita ganti baru menggunakan ngok CPR 9 nih besti. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan pada businya ya guys. Selanjutnya kita lakukan pemasangan juga pada kop headnya ini nih besti. Terus setelah mesinnya sudah kelar semua, di sini mari kita lakukan pemasangan kembali pada throttle bodinya ya guys. Dan ini dia penampakan ketika mesinnya sudah bulat ya besti. Mantap, udah bersih semua guys. Oke, untuk spakbor bannya kita pakein Hager Air Blade made in Vietnam. Modiar. Langsung aja kita lakukan pemasangan pada spakbornya ini ya guys. Terus kita lakukan penyatuan kembali antara rangka dan permesinannya nih besti. Untuk olinya di sini kita ganti baru menggunakan Motor Scooter power andalan kita nih besti. Langsung saja kita lakukan pengisian pada olinya, dan ini dia. Acur. Nangis. Terus untuk air radiatornya di sini kita ganti baru menggunakan Mega Cool andalan kita. Langsung saja kita lakukan pengisian pada air radiatornya, dan ini ya. Dan untuk filter udaranya di sini kita pakein original dari Honda WKWK. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada si filter udaranya ke box filter udaranya, dan tidak lupa kita tutup ya guys. Nah pas mau dinyalain tiba-tiba akinya ini ngedrop, nggak bisa di starter ya guys ya. Waduh, ini harus dilakukan pergantian pada akinya nih besti. Dan akhirnya akinya kita ganti baru menggunakan Motobed andalan kita nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada aki barunya ini ya guys. Anjay, mentereng sendiri anjir. Oke, setelah starternya sudah bisa, sekarang kita scanning ECU untuk mengecek kerusakan-kerusakan pada sensor motor ini ya guys ya. Kita cek dengan alat pamungkas kita nih besti. Terus habis ini mari kita cek sound, dan tentunya mari kita test drive. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Enggak. Tadi motor ini masuk di jam 8.30 dan sekarang selesai di jam 14.25. Oke, termasuk cepet ya guys ya, cepet banget guys. Oke, tinggal tunggu aja sampai motornya pulang. Cara ini kan dapat HP-nya tertinggi sini. Sebenarnya masih bisa tinggi nih. Masih bisa tinggi. Cuman karakternya orangnya maunya smooth. RPM makanya tinggi cuma 7.200. Kalau masalah AMR udah aman.
tergantung ownernya ya. Ini masih bisa lebih lagi. Grafiknya udah bagus yang penting. Grafik seperti itu udah bagus. Pasti motor tuh udah enak. RPM-nya udah bagus. RPM yang hijau nih udah bagus. Cuman karakternya tuh santai nih motor. Smooth lah ya. Ya, gas langsung enak. Mau ngebut juga enak. Kalau mau dibikin maksimal lagi masih bisa. Cuman ya ownernya kita segini. Oke bang, kita kenalan dulu bang. Nama dan dari mana, terus motornya apa bang? Nama Firman dari motornya ada Vario 150 Letol Dari mana tuh bang? dari Rengas Bandung. Oke, jadi keluhan sebelum kesini tuh apa aja sih bang? Motor lemot, gerdek, Lemot, geredek, pokoknya kurang bertenaga lah istilahnya gitu ya. Nah, oke, jadi tadi kan udah kita lakukan servis juga dan udah kita ganti juga part-part yang rungkat dan udah kita upgrade juga permesinannya. Dan kalau misalnya ada kenapa-napa itu nanti abang langsung komplain aja bang ke WA yang udah kita sediakan ya bang ya. ya. Nah, tadi gimana bang? Udah dilakukan test drive belum bang? Jadi udah Nah, hasilnya gimana tuh bang? tenaganya naik, Udah beda banget ya bang dari sebelumnya ya. ya rada enteng. Ada enteng. Nah, berarti permasalahan udah terselesaikan belum nih bang? Udah lah. Udah ya, oke. Ya udah bang, menurut lo servis dan pelayanan di Johan Garage itu gimana bang? Bagus, rapi, Bagus, rapi, terus apa lagi bang? ya rapi lah. Kayak dibongkarnya tuh cakep banget. Oke, ya udah bang kalau kayak gitu. Jadi semoga motornya awet dan kalau bisa nambah spek lagi di sini. Dan yang terakhir salamnya bang. Terus Pak. Oke, thank you bang. Oke guys, untuk penanganan motor ini membutuhkan waktu berarti 6 jam ya, dari setengah 9 sampai setengah 3. 6 jam guys, udah aman baik, tenang baik. Johan Garage mah orang paling satset wat-wat, bengkel paling satset wat-wat. Anjay, turun mesin 6 jam saja cukup guys. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen dan share dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gua lagi upload video Jos Ngeng Jospar gua. Nggak lo klik loncengnya, gua gede lo. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.